Bapak dan Ibu yang terkasih, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum beribadah, berikut kami sampaikan GMCC Online sepekan. Ibadah umum yang semula diadakan jam 9 berubah menjadi jam 10. Ibadah Little Kings yang semula diadakan jam 10 berubah menjadi jam 11. Menara doa akan dilaksanakan secara live melalui Instagram setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. GMCC Talks akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Precious Women Gathering akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk Cool Online, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut untuk mendapatkan informasi dan jadwal pelaksanaan masing-masing Cool. Demikian pengumuman sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang di ibadah online THC. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, jangan ibadah sambil tiduran. Udah siang, ayo bangun. Yang kedua, kalian ibadah jangan sambil makan. Ini bukan bioskop. Dan yang ketiga, tetap fokus ibadah. Jangan main HP, nonton TV, atau bercanda. Fokus seperti ibadah minggu pada umumnya ya. Buat teman-teman yang mau persembahan, kalian bisa transfer ke rekening di samping ini. Oke, buat teman-teman yang belum join Cool, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita gmcc.thc dan juga cek konten lain kita di YouTube ini ya. Jangan lupa, selamat ibadah. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan Yesus di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan buat semua itu sungguh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus kami izinkan setiap kami Tuhan untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh ngerasain Tuhan menjamah hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus should be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Oh, saat ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, telinga kami, hati kami Tuhan, buat setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus boleh menjadi buah yang berbuah lebat Tuhan di dalam hati kami Tuhan Yesus, dan kami bisa membagikan buah itu buat semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa bagi sesuatu ke teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Gak berasa ya, udah sekitar 2 atau 3 bulan kita ikutin ibadah di TSC secara online teman-teman ya. Saya berharap teman-teman semua senantiasa dalam keadaan yang baik-baik aja dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya teman-teman ya. Kita sama-sama juga berdoa biar keadaan ini cepat berlalu ya teman-teman ya, sehingga kita bisa ibadah lagi di lantai 12 seperti biasa teman-teman ya. Oke teman-teman,
Hari ini saya akan membagikan sesuatu tentang hati teman-teman. Selaras dengan tema TAC yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu Heart Matters gitu ya. Saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul A Pure Heart atau hati yang murni teman-teman. Gitu ya. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ketika saya bilang hati yang murni ya teman-teman ya, sebenarnya mungkin sebagian dari teman ada yang bertanya-tanya, apa itu hati yang murni ya teman-teman ya? Nah, untuk mengetahui definisi dari hati yang murni ya teman-teman, kita harus tahu dulu sebenarnya definisi murni itu apa sih, teman-teman. Ya, kalau misalnya kalian cari di luar sana ya, dari berbagai sumber gitu, mungkin kalian bakal temukan berbagai definisi ya teman-teman ya. Tapi kalau saya bisa tarik garis lurus, saya bisa simplify atau sederhanakan artinya, kira-kira kayak begini teman-teman. Murni itu adalah sesuatu yang nggak bercampur, murni itu adalah sesuatu yang valuable, murni itu adalah sesuatu yang nggak bercampur atau terpengaruh unsur-unsur lain gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang hati yang murni, kita berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang hati yang nggak terkontaminasi sama hal-hal yang nggak baik, berbicara tentang hati yang valuable, berbicara tentang hati yang nggak terpengaruh dari unsur-unsur di luar sana gitu ya. Nah, ini teman-teman, lazimnya orang-orang akan suka kepada sesuatu hal yang berbau murni gitu ya. Contohnya jeruk murni gitu ya. Contohnya emas murni gitu ya. Orang kalau investasi emas juga investasinya pasti emas murni kan, bukan emas yang campuran gitu kan, karena memiliki nilai yang lebih tinggi gitu ya. Ini yang lebih pricey, ini yang lebih valuable gitu ya. Ketika kita isi bensin juga misalnya teman-teman ya, kita pasti isinya bensin yang murni gitu, bukan bensin yang campuran. Kita nggak suka bensin campuran. Jadi bisa saya simpulkan bahwa umumnya lazimnya orang-orang suka sesuatu yang murni ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita teman-teman. Tuhan Yesus juga suka sesuatu yang murni gitu ya. Dia cari orang-orang yang memiliki hati yang murni gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kita akan temukan satu tokoh yang firman Tuhan katakan bahwa tokoh ini berkenan sama Tuhan karena memiliki hati yang murni gitu ya. Tuhan berkenan akan hatinya. Dan tokoh ini adalah Daud teman-teman. Nah, siang hari ini saya akan bagikan beberapa poin tentang hati Daud teman-teman. Karakteristik hati Daud seperti apa sih yang berkenan sama Tuhan, atau hati Daud tuh kayak gimana sih sehingga dia bisa mendatangkan perkenan Tuhan atas hidupnya gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan teman-teman. Saya bacain ya, 1 Samuel 24 ayat 6 isinya seperti ini. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang durapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang durapi Tuhan. Gini teman-teman, mungkin teman-teman kalau baca ayat ini udah tahu ya, ayat ini ceritanya backgroundnya seperti apa gitu ya. Tapi buat yang belum tahu biar saya ceritain secara singkat ya. Jadi gini teman-teman, ketika Daud sedang dalam pelarian, dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Pada suatu saat gitu ya, pada suatu momen Saul buang hajat teman-teman. Dan kebetulan Daud ada di sana, dia melihat bahwa ada Saul di sana teman-teman gitu ya. Nah, pada momen waktu itu Saul tentu saja dalam keadaan nggak berdaya teman-temannya, dia lagi buang hajat gitu ya, dan dia juga nggak menyadari tentang kehadiran Daud gitu ya. Jadi Daud mengintai dan Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul gitu ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang kesempatan untuk membunuh Saul, bukan pada kesempatan kali ini aja yang Daud miliki, tapi pada lain kesempatan gitu ya, ketika Saul dan orang-orangnya dan panglimanya lagi berkemah di suatu tempat gitu ya, ternyata Daud ada di sana juga dan Daud mengintai Saul gitu. Nah, di situ juga dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Karena apa? Karena Saul sedang tidur ternyata teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari dua kisah ini gitu ya, dua cerita ini, yang Daud lakukan apa? Daud gak mengambil kesempatan itu. Daud seakan-akan melepaskan haknya untuk membunuh Saul teman-teman. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa sih? Pertanyaannya begini teman-teman. Kenapa sih teman-teman Daud bisa lakukan hal ini? Teman-teman, jawabannya simpel teman-teman. Karena Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Teman-teman, Daud ini orang yang takut akan Tuhan dengan banget dengan sungguh-sungguh teman-teman. Kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Karena dia
menghormati kedaulatan Tuhan, dia menghormati keputusan Tuhan. Kayak dia tadi dibilang dia nggak mau sentuhkan orang yang diurapi Tuhan gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia adalah orang yang menghormati keputusan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, teman-teman. Orang ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan gitu, teman-teman. Nah, kalau aplikasinya dalam kehidupan kita apa nih? Nah, gini teman-teman, seringkali kita gini ya teman-teman ya, ketika kita nyekin sama orang, ketika kita dijelek-jelekin sama orang, ketika kita rendahkan sama orang gitu, kita cenderung mungkin seringkali ngerasa bahwa kita tuh fine-fine aja gitu, kita oke-oke aja kalau kita ngebalas orang itu seturut dengan perbuatannya terhadap kita gitu loh. Kita seakan-akan merasa punya privilege atau hak untuk balas kejahatan orang itu, teman-teman. Tapi hari ini melalui ayat ini kita diingatkan gini teman-teman, seharusnya kita gak berlaku seperti hal yang menurut kita pantas, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman siang ini, yuk mari kita kasih ruang buat Tuhan, biar Tuhan berlaku adil, biar Tuhan yang melakukan pembalasan itu kalau memang itu dibutuhkan, teman-teman gitu ya. Yuk mari kita miliki sikap hati seperti Daud gitu, teman-teman, menjadi orang yang memiliki sikap hati menghormati kedaulatan Tuhan, menjadi orang yang benar-benar menghormati keputusan Tuhan gitu ya. Kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan gitu ya, karena ya itu yang Tuhan cari, itu yang berkenan sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki hati yang seperti itu ya, pasti perkenan Tuhan ada atas hidup kita, dan janji Tuhan digenapin atas hidup kita. Ya kita lihat sendiri gitu ya, Daud ketika dia memiliki karakteristik hati yang seperti itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Kira dia jadi raja gitu ya, kira dia jadi raja, dan dia dihormati, dan dia jadi orang yang benar-benar tuh Tuhan berkenan akan dia gitu, menjadi anak kesayangannya Tuhan gitu, menjadi orang emasnya Tuhan gitu loh. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing banget gitu loh. Dan kenapa ini semua bisa terwujud ya, karena Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau janji itu digenapi, kalau mau promosi itu terjadi, kalau kita mau dapat perkenanan Tuhan atas hidup kita, hal yang pertama yang paling basic yang harus jadi landasan kita adalah kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi poin yang pertama, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk poin yang kedua. Karakteristik hati Daud yang kedua adalah hati yang tidak menyimpan dendam atau kepahitan, teman-teman. Saya bacain di Mazmur 35 ayat 11 sampai 16 buat teman-teman semua ya. Ayat yang ke-11, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak kau ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kau kenal menistaku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus menggeretakkan giginya terhadap aku gitu ya. Teman-teman, kita bisa lihat dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi ya, bahwa ketika Daud diintimidasi, dijahatin, diserang, direndahkan gitu, diserang sama orang lain gitu, mendapat perlakuan gak nyaman dari pihak luar, yang dia lakukan apa teman-teman? Dia bukannya mengutuki, dia bukannya membalas, dia bukannya merancang strategi atau planning yang gak baik gitu ya sama orang-orang yang ngincer dia, yang jahatin dia, tapi apa? Dia malah mendoakan. Dia mendoakannya tuh nggak cuma sekedar doa-doa biasa doang, teman-teman, tapi tuh dia berdoa bener-bener sungguh keluar dari hati. Di sini dibilang seperti saudaranya yang sakit gitu. Bener-bener Daud ini punya hati yang nggak pendendam, yang nggak menyimpan kepahitan gitu, teman-teman. Bener-bener ketika dia disakiti sama orang, dia lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus suruh gitu loh. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa jangan balas, jangan berkata gitu, kita akan membalas setiap orang menurut perbuatannya gitu. Tapi kita ketika orang lain jahat sama kita, ketika kita mendapat perlakuan yang baik dari orang lain, yang kita lakukan apa? Kita harus mendoakan, kita harus memberkati malah. Itu yang berkenan sama Tuhan, itu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Nah, gimana dengan kita, teman-teman gitu loh? Ketika kita dijatin sama orang, diinjek, direndahkan gitu, diomongin, digusipin sama orang gitu ya, ngomongin macam-macam gitu ya,
disalahartikan sama orang gitu ya. Bagaimana sikap kita teman-teman? Apakah kita miliki hati yang seperti Daud ini, atau malah kita jadi orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan hal-hal yang baik dalam diri kita gitu ya. Saya mau ingatkan buat teman-teman pada siang hari ini bahwa ketika kita menyimpan kepahitan, ketika kita menyimpan dendam, hal-hal yang baik dalam diri kita, itu semua ibarat tuh kita lagi menyimpan bom waktu gitu loh. Ketika semuanya itu nanti sudah waktunya untuk meledak, ketika buah yang ada dalam diri kita itu sudah matang gitu ya, itu kan menjadi sesuatu yang berdampak buruk gak cuma buat orang lain tapi diri kita sendiri juga gitu teman-teman ya. Dan saya mau ingatkan buat teman-teman semua pada siang hari ini gini teman-teman, kita semua berhak untuk merasakan damai sejahtera, kita semua berhak untuk merasakan sukacita. Maka itu teman-teman, buang yang namanya kepahitan, buang yang namanya dendam. Karena apa? Itu semua nggak ada gunanya. Itu semua cuma menghalangi kita untuk terima damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Dan saya percaya satu hal begini teman-teman, Tuhan tuh rindunya anak-anaknya tuh yang ngerasain damai sejahtera, ngerasain sukacita, bukan ngerasain duka cita, ngerasain ketidaktenangan, bukan. Makanya Tuhan selalu ajarkan sama kita, firman Tuhan ajarkan sama kita untuk kita mengampuni, untuk kita nggak balas dendam, untuk kita nggak nyimpen kepahitan. Karena apa? Ya itu sebenarnya yang buat yang buat perkenanan Tuhan turun atas hidup kita, yang buat damai sejahtera ada atas hidup kita, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi saya mau bilang gini teman-teman, yuk mari gak usah simpan hal yang kayak gitulah, hal yang gak baik teman-teman. Karena apa? Gak ada untungnya, beneran gak ada untungnya. Belum tentu orang yang kita kepahitan kepadanya atau orang yang kita simpan dendam juga mikirin gitu loh. Jadi buat apa kita pendam-pendam hal yang gak enak yang menghalangi damai sejahtera dan sukacita terjadi dalam kehidupan kita gitu teman-teman ya. Jadi yuk mari kita milikin hati yang seperti ini gitu ya. Lepaskan pengampunan, relakan gitu ya. Jangan miliki hati yang menendam, jangan miliki hati yang pahit gitu ya teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian orang hal ini susah untuk dilakukan gitu ya, nggak segampang ketika saya memperkatakannya atau membagi ini gitu ya. Ketika dalam prakteknya mungkin susah gitu ya. Maka itu saya mau bilang teman-teman, minta Roh Kudus bantu, minta Roh Kudus kasih kekuatan, minta Roh Kudus memimpin. Saya percaya setiap anak Tuhan pasti disanggupkan, pasti dimampukan untuk lepaskan pengampunan, untuk buang kepahitan dan dendam ini dalam hati setiap kita gitu ya. Karena itu perintah Tuhan sendiri gitu ya. Tuhan gak bakal suruh sesuatu yang gak mungkin untuk kita realisasikan teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, karakteristik hati Daud yang seperti apa sih sehingga Tuhan berkenan banget sama dia, berkenan banget sama hatinya. Yang ketiga adalah hati yang terpaut sama Tuhan teman-teman. Mazmur 42 ayat 2 katakan seperti ini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku datang melihat Allah. Teman-teman, saya mau bilang begini bahwa salah satu ciri-ciri yang masih terpaut, hati yang masih terpaut sama Tuhan adalah dia memiliki jiwa yang haus akan Allah gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk kita masing-masing begini teman-teman, apakah kita masih memiliki jiwa yang haus kepada Allah gitu ya? Nah, cara ceknya gimana kak? Cara ceknya gampang. Gini aja, kalian review, kalian evaluasi hubungan kalian sama Tuhan kayak gimana. Kalian masih gak spend waktu sama Tuhan? Seteduh kalian gimana? Masih baca firman gak? Kalau masih baca, juga kalian harus review attitude kalian ketika kalian membaca firman gimana. Apakah kalian baca firman cuma karena aturan, cuma karena suruhan, cuma karena keharusan, apa karena kalian haus, kalian rindu benar-benar gitu loh. Kalian bacanya salah-salahan apa gimana begitu. Dan kemudian kalian cek aja doa kalian gimana gitu loh. Kalian masih mau gak punya inisiatif gak berkomunikasi sama Tuhan, datang sama Tuhan, ada apa-apa ngadu sama Tuhan, curhat sama Tuhan, masih gak seperti itu? Kalau iya ya berarti bagus teman-teman. Tapi kalau enggak, kita harus pertanyakan lagi dalam diri kita, sebenarnya kita masih menempatkan Tuhan sih, masih menempatkan Tuhan gak sih jadi yang terutama dalam kehidupan kita? Tuhan rindu, Tuhan mau banget buat kita setiap anak-anaknya, kita jadiin Tuhan yang terutama dalam hidup kita teman-teman ya. Kita gak berhalakan hal lain, tapi biar Tuhan menempati posisinya jadi yang terutama dalam kehidupan kita teman-teman. Maka itu kita harus pertanyakan ke diri kita sendiri, kalau kita
perlakuannya seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan, benar gak sih hati kita masih ngarah ke Tuhan? Apa itu cuma di mulut doang? Apa itu cuma lip service aja? Tapi hatinya nggak benar-benar terpaut sama Tuhan gitu ya. Yang patut menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah begini teman-teman, kita masih jatuh cinta gak sih sama Tuhan? Jangan-jangan kita udah hambar sama Tuhan. Jangan-jangan kita ke Tuhan udah gak ada rasa apa-apa lagi teman-teman. Bahkan mungkin sebagian dari kita sekarang ini udah kehilangan kasih mula-mula teman-teman. Coba deh direnungin teman-teman, karena menurut saya ini sesuatu yang serius gitu teman-teman ya. Teman-teman, kalau memang hal-hal tadi kita lakukan dan jawabannya atas apakah hati kita masih terpaut sama Tuhan atau tidak, jawabannya adalah tidak, saya mau bilang gini teman-teman, itu berarti selama ini kita jadi orang yang melupakan hati Tuhan. Dan jangan-jangan gitu, kalau saya boleh pakai istilah yang lebih kasarnya gitu, yang lebih harusnya lagi ya, jangan kita udah jadi orang jahat. Kenapa bisa saya bilang kita menjadi orang jahat? Karena jangan-jangan gini teman-teman, kita menjadi orang yang mendukakan hati Tuhan, yang membiarkan Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan. Teman-teman, cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit loh teman-teman. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita juga pernah alami nih hal seperti ini, yaitu cinta kita bertepuk sebelah tangan. Rasanya seperti apa? Sakit pasti teman-teman. Sama dengan hubungan kita sama Tuhan teman-teman. Tuhan itu Bapa yang selalu sayang, selalu rindu ketemu sama anak-anaknya. Maka itu teman-teman, yuk jangan kita biarin Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan teman-teman gitu ya. Tuhan itu Bapa yang selalu cari kita, dia selalu nungguin kita. Tapi kita yang seringkali anaknya kurang ajar teman-teman. Kita udah gak datang sama dia, kita gak buka pintu hati kita buat Tuhan lagi. Menurut saya ini sesuatu yang benar-benar keterlaluan dan mendukakan hati Tuhan gitu. Ini sesuatu yang jahat ya teman-teman ya. Jadi yuk mari perbaikin hal ini, perbaikin hubungan kita sama Tuhan. Yuk teman-teman, milikin hati yang benar-benar terpaut sama Tuhan teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Buka pintu untuk dia gitu teman-teman ya. Nah terus begini teman-teman, nah untuk tetap datang sama Tuhan, untuk tetap konsisten teman-teman, menghampiri Tuhan, datang sama Tuhan, itu tuh harus timbul dari dalam teman-teman, harus merupakan inisiatif dari diri sendiri. Peran mentor, gembalaku, leader, kakak rohani gitu ya, orang-orang membimbing kalian, membimbing kerohanian kalian gitu ya, tugasnya itu cuma mengarahkan dan mengingatkan gitu ya. Tapi kalau dari kalian sendiri nggak ada keinginan yang dari dalam, menurut saya itu akan jadi sesuatu yang beban, jadi sesuatu yang sulit dilakukan gitu ya. Saya bisa ibaratkan gini teman-teman, sebagai orang jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta sama seseorang, ketika kita fall in love bener-bener ya, truly in love gitu sama seseorang, kita nggak usah disuruh-suruh atau didorong-dorong atau diarahin buat deketin dia teman-teman. Kita pasti secara inisiatif dari dalam punya keinginan buat dekat sama dia, buat datengin dia, buat kasih dia sesuatu, atau apa ya, kita bakal pikir nih apa nih hal baik yang kira-kira bisa bikin dia bahagia, bisa bikin dia senang gitu. Nah kenapa bisa demikian teman-teman ya? Karena itu inisiatif dari dalam teman-teman. Jadi nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu diarahin, nggak perlu gimana-gimana tapi kita bisa lakukan itu secara natural. Nah pertanyaannya teman-teman yang harus menjadi renungan kita siang hari ini, kita masih cinta gak sama Tuhan? Kita lagi biarin Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan apa enggak? Kalau memang kayak rasa kita hambar, cinta kita udah gak ada lagi, perasaan kita ke Tuhan hambar, itu berarti ada tanda tanya besar yang harus kalian solve teman-teman gitu ya. Itu yang harus kalian perbaiki ya teman-teman ya, begitu ya. Jadi teman-teman, saya mau ajak teman-teman sekali lagi, stop sakitin hati Tuhan, cari perkenanan Tuhan, dan yuk miliki hati yang terpaut sama Tuhan. Ingat, Tuhan aja mau jalan hubungan sama kita. Kita ini siapa sih teman-teman? Tapi justru malah kita yang seakan-akan belagu, kita yang tutup hati buat Tuhan. Udah gak mau datang, tutup hati lagi. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Mari jadikan Tuhan juga yang utama dalam kehidupan kita teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ya Tuhan menempati posisinya gitu loh. Kita nggak memberhalakan hal lain. Kita tetap taruh Tuhan di posisinya. Dengan cara demikian ya, hati kita pasti otomatis terpaut sama Tuhan gitu ya. Karena dia yang terutama,
prioritas Dia, kehendak Dia yang benar-benar kita taruh di tempat yang tertinggi ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang kemudian adalah yang keempat, karakteristik keempat adalah hati yang rela dikoreksi. Mazmur 19 ayat 12 katakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini teman-teman, pertanyaannya adalah, dengan apa supaya kita dibebaskan dari kesesatan yang tidak disadari? Ya jawabannya adalah dengan cara dikoreksi gitu. Nah gini teman-teman, kita sebagai anak muda seringkali keras hati ya, seringkali nggak mau dengar koreksi, nggak mau dengar omongan orang lain, nggak mau dengar nasihatin orang lain gitu, nggak mau terima inputan dari orang lain. Dan saya mengerti betul kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena anak muda biasanya ya, meskipun nggak semua, memiliki ego yang tinggi gitu ya. Maka itu gini teman-teman, saya mau sadarkan bagi setiap kita ya, untuk kita tuh penting untuk mempunyai hati yang rela untuk dikoreksi. Karena apa? Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita pikir secara objektif gitu ya, sebenarnya koreksi itu gunanya baik teman-teman buat hidup kita. Koreksi itu buat pertumbuhan diri kita, buat perbaikan kualitas hidup kita itu baik gitu ya. Koreksi-koreksi dari kakak mentormu, dari kakak rohani, dari guru, dari orang tua, dari orang terdekatmu gitu ya, dari orang-orang yang membimbing kita, itu sebenarnya baik gitu teman-teman. Percayalah teman-teman, saya juga bisa jadi seperti ini gitu ya, bisa dalam tahap kehidupan seperti ini karena saya melewati banyak banget koreksi, entah itu dari Tuhan secara langsung gitu atau dari orang-orang sekeliling saya gitu ya. Dan saya benar-benar gitu, saya ngerasain fungsi koreksi itu apa gitu loh. Saya ngerasain benar-benar koreksi itu yang benar bisa bisa mengarahkan saya ke tujuan saya, malah bisa membiarkan saya tuh tetap berada di jalur yang benar gitu ya. Jadi buat teman-teman, gini ya teman-teman, kita anak muda seringkali nggak sadar kalau kita udah salah jalan. Ketika kita udah terlalu jauh, baru nanti kita sadar tuh, oh ternyata aku selama ini udah salah. Oh ternyata gue udah tersesat loh sejauh ini gitu loh. Makanya sebelum hal itu terjadi teman-teman, yuk teman-teman, kita miliki hati yang mau dikoreksi teman-teman ya. Percayalah, terasmi teman-teman, ingat omongan saya hari ini, nggak ada ruginya. Malah itu membawa dampak yang positif dalam hidup kita, malah itu membuat pertumbuhan itu terjadi dalam hidup kita ya, bahkan dalam kehidupan orang di sekeliling kita ketika kita menerima koreksi itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, yuk sebagai anak muda turunkan ego kita dan memiliki hati yang untuk rela dikoreksi ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itu aja 4 poin yang mau saya bahas siang hari ini gitu ya. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya bagikan siang hari ini berguna buat teman-teman. Tapi kalau saya boleh rangkum sedikit teman-teman ya, sebagai kesimpulan gitu ya, beberapa poin yang tadi, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan teman-teman. Yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang tidak menyimpan dendam atau kepahitan. Yang ketiga adalah kita sepatutnya memiliki hati yang terpaut sama Tuhan. Kemudian ayo mari kita memiliki hati yang rela dikoreksi teman-teman. Oke ya, itu tadi teman-teman beberapa hal mengenai karakteristik hati Daud, atau hati Daud itu seperti apa sih sehingga Tuhan tuh berkenan akan dia, akan hatinya gitu ya. Itu dia karakteristik ya teman-teman ya. Semoga dimengerti, semoga kita semua belajar sesuatu pada siang hari ini dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dengan 2 ayat ya teman-teman ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu kemudian Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Akhir kata itu teman-teman, saya mau bilang, yuk milikin hati yang murni. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan ada atas hidup kita teman-teman. Ketika perkenanan Tuhan ada atas hidup kita, saya percaya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga janji Tuhan bukan janji omong kosong, bukan janji yang gak baik gitu ya. Tapi janji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, yang kita gak dengar pakai telinga, yang kita lihat pakai mata, yang gak timbul dalam hati kita, bahkan itu bakal
wujudkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi janji Tuhan tuh luar biasa banget teman-teman gitu ya. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya teman-teman. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Yuk teman-teman, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami bisa dengar firman-Mu, kami bisa terima ya Tuhan hal yang baik daripada Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Tuhan tertanam dengan baik dalam hati kami, dan itu bisa bertumbuh ya Tuhan dengan baik dalam hati kami ya Tuhan. Itu bisa merema juga, dan biar kami bisa aplikasikan firman-Mu, kami bisa menjadi pelaku firman, dan kami bisa senantiasa bisa ya Tuhan menjadikan ini ya Tuhan pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biar kami ya Tuhan belajar ya Tuhan senantiasa memiliki hati yang berkenan sama Tuhan. Kami nggak mau simpan kepahitan, kami nggak mau simpan dendam. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, kami mau memiliki hati yang mampu untuk mengampuni. Kami mau memiliki hati yang damai sejahtera. Kami mau memiliki hati yang sukacita. Kami mau memiliki hati yang mengasihi ya Tuhan. Dan ya Tuhan, biar Roh Kudus yang pimpin, tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Biar kami mampu ya Tuhan memiliki hati yang terpaut sama Tuhan. Kami nggak mau jadi dari Tuhan. Kalau selama ini ya Tuhan kami sudah biarkan ya Tuhan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan, kami ignore Tuhan, kami bahkan nggak mau buka hati kami buat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau perbaiki hubungan kami sama Tuhan. Kami mau senantiasa benar-benar sungguh-sungguh ya Tuhan balik lagi sama Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, dan benar-benar tinggal di dalam Tuhan ya Tuhan. Kami rindu untuk punya hubungan yang intim, yang melekat sama Tuhan ya Tuhan. Biarkan janji-Mu digenapi ya Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Mari angkat kedua tangan kalian. Diberkatilah kiranya studimu, diberkatilah kiranya usahamu, diberkatilah kiranya segala apa yang kau lakukan, segala apa yang kau kerjakan, biar segala yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan membawa kemuliaan buat nama Tuhan, dan kiranya engkau menjadi garam, menjadi terang dimanapun kau berada, dan kiranya kau bisa jaga hidupmu dengan baik, dan biar Roh Kudus yang menuntun, memimpin kau senantiasa di dalam segenap tahap kehidupanmu. Dan biarlah kasih Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan dan Sang Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Amin semuanya. Happy Sunday. God bless you. Thank you teman-teman yang udah nonton video tadi. Kita bakal ada konten-konten lainnya, contohnya podcast dan sebagainya. Jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Kalau bisa di-share juga. Thank you.